Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bernadetta Doradiosa Hening Tias dengan NPM 2110068 dari Prodi Ilmu Hukum kelas 02. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perjanjian yang ada di dalam hukum perjanjian. Jenis-jenis perjanjian. Yang pertama ada perjanjian timbal balik. Merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang menjalankan suatu perjanjian. Contohnya perjanjian jual beli, di mana pihak satu wajib menyerahkan sesuatu, entah itu barang atau jasa, dan pihak yang lainnya wajib membayar sejumlah uang yang telah disepakati di awal untuk mendapatkan sesuatu tersebut yang dapat dikategorikan dalam bentuk barang atau jasa. Yang kedua ada perjanjian cuma-cuma. Merupakan perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja tanpa adanya hubungan timbal balik di dalamnya. Contohnya hibah, di mana dalam pasal 1666 KUH Perdata, si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Yang ketiga, ada perjanjian atas beban, yaitu perjanjian di mana prestasi dari pihak yang satu merupakan kontraprestasi dari pihak lain, dan kedua prestasi tersebut ada hubungan menurut hukum. Contohnya perjanjian kerja, di mana di dalam pasal 1601A KUH Perdata dinyatakan bahwa perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan diri untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Yang keempat, perjanjian bernama. Merupakan perjanjian yang mempunyai nama sendiri, diatur dalam bab 5-18 KUH Perdata, dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang. Contohnya, perjanjian jual beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian perkumpulan, hibah, pemberian kuasa, dan lain-lain. Yang kelima, perjanjian tidak bernama. Merupakan perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata, namun terdapat dalam masyarakat. Contohnya itu ada leasing, perjanjian kerjasama, dan perjanjian pemasaran. Yang keenam, ada perjanjian obligatoir. Merupakan perjanjian di mana pihak-pihak di dalamnya sepakat mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda. Contohnya, perjanjian yang menimbulkan perikatan. Yang ketujuh ada perjanjian konsensual. Merupakan perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya ada perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Dan yang kedelapan itu ada perjanjian real. Merupakan perjanjian yang hanya berlaku setelah penyerahan suatu benda. Contohnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai. Yang kesembilan, perjanjian liberatoir. Merupakan perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Contohnya pembebasan utang karena pilot. Yang ke-10, perjanjian pembuktian. Para pihak menentukan pembuktian yang berlaku di antara mereka. Yang ke-11, perjanjian untung-untungan. Merupakan perjanjian yang objeknya ditentukan di kemudian hari. Contohnya ada perjanjian asuransi dan BPJS. Yang ke-12, ada perjanjian publik. Merupakan perjanjian di mana sebagian atau seluruh dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Contohnya, perjanjian ikatan dinas dan perjanjian pengadaan barang pemerintah. Yang ke-13 atau yang terakhir ialah perjanjian campuran. Merupakan perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Contohnya, pemilik hotel yang menyewakan kamar yang mengandung unsur sewa menyewa, tetapi menyediakan pula makanan yang mengandung unsur jual beli dan juga memberikan pelayanan. Sebelum mengakhiri presentasi pada siang hari ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada audiens untuk tetap saling menjaga kesehatan serta melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan begitu, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekian yang bisa saya paparkan. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.